Adalah hari keempat penerapan PPKM darurat. Sudah hampir satu pekan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat berjalan di Pulau Jawa dan Bali. Memang tidak mudah dan tidak nyaman, tapi ini penting bagi keselamatan dan kesehatan kita semua. Karena saat ini kondisi penularan COVID-19 semakin membahayakan. Pemerintah pusat dan daerah juga telah sepakat pengawasan dilakukan hingga di tingkat kecamatan. Aparat pun mendukung dengan sanksi dan ketegasan bagi yang tidak taat dan melanggar PPKM darurat. Apakah PPKM darurat dapat menekan angka penularan COVID-19? Dan seperti apa sanksi tegas bagi pelanggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang diselenggarakan sejak tanggal 3 hingga tanggal 20 Juli 2021. Dari Media Center KPCPEN, saya Anissa Dasuki, inilah dialog produktif taat PPKM darurat harga mati. Pemerintah akhirnya menarik rem darurat setelah kasus COVID-19 di Indonesia melonjak tinggi. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat khusus untuk Jawa dan Bali dilakukan selama 17 hari dengan tujuan untuk mengendalikan penularan COVID-19 dan menekan jumlah kematian dari kasus COVID-19. Pelaksanaan PPKM darurat lebih ketat dibandingkan dengan PPKM mikro. Terhitung sejak tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Sekolah sepenuhnya dilaksanakan secara daring. Rumah ibadah, tempat wisata, dan pusat perbelanjaan ditutup, serta penyekatan jalan di dalam dan di luar kota diperketat. Harapan pemerintah, masyarakat dapat mematuhi segala ketentuan dalam PPKM darurat dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Untuk itu, marilah kita semua selalu taat protokol kesehatan, tetap di rumah, dan selalu pakai masker dimanapun kita berada. Protokol kesehatan harga mati. Tidak mematuhinya akan berujung sanksi atau nyawa Anda, orang tua, anak, dan keluarga Anda sendiri. Tetap bersatu melawan COVID-19. Semoga Tuhan melindungi dan menyehatkan seluruh bangsa Indonesia. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Angka terkonfirmasi positif COVID-19 masih tinggi. Bahkan di tanggal 4 Juli 2021, bertambah 27.223 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Tidak ada pilihan lain, kita harus taat biar selamat. PPKM darurat, harga mati. Saudara silakan ajukan pertanyaan melalui aplikasi Slido dengan hashtag taat PPKM darurat. Jangan lupa tulis pertanyaan Anda dengan format nama, perusahaan atau tempat Anda bekerja, dan pertanyaan Anda. Dan untuk perbincangan kali ini sudah hadir dua narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Ada Ibu Dr. Damar Susilaradea selaku advisor Menko Maritim dan Investasi Republik Indonesia, dan sudah juga bergabung Kombes Pol Ahmad Ramadan, Kabak Penum Divisi Humas Polri. Sebelumnya Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ariza Patria sudah mengkonfirmasi kehadirannya, namun ternyata ada kegiatan yang lebih mendesak dan kami sampai saat ini masih menunggu disposisi dari pihak Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk dialog siang ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Sebelum berbincang-bincang dengan narasumber kita, saya ingatkan bagi rekan-rekan media yang sudah bergabung dapat bertanya melalui link Slido yang tertera pada tayangan di bawah ini atau mengajukan pertanyaan pada live chat YouTube. Langsung saja kita mulai dialog pada hari ini taat PPKM darurat harga mati. Hari ini adalah hari keempat sejak diterapkan pada hari Sabtu 3 Juli 2021. Saya ingin menyapa dulu kepada Dr. Damar Susilaradea dan Kombes Pol Ahmad Ramadan. Selamat sore Dr. Damar dan Pak Ahmad Ramadan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Oke, baik. Saya ke Dr. Damar lebih dahulu, Dok. Sebenarnya hal pokok apa yang harus dilakukan masyarakat dalam selama masa PPKM darurat ini? Apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat utamanya? Ya, terima kasih banyak Bu Anisha. Mungkin boleh ditampilkan ya, tadi saya sempat mengirimkan 2 slide gitu ya untuk
sharing sedikit kenapa sih kita akhirnya harus menjalankan PPKM darurat ini. Boleh di-share slide yang tadi? Ya. Baik, teman-teman mungkin boleh dibantu slide dari Dr. Damar. Oke, ya, silakan, terima kasih. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa memang saat ini laju peningkatan kasusnya sangat tinggi ya. Artinya kasus setiap harinya itu 3 kali lebih cepat gitu penambahannya dibandingkan saat kita setelah Natal tahun baru yang lalu. Nah, memang ini disebabkan salah satunya karena memang kemarin tetap ada mobilitas yang tinggi saat Idul Fitri, tapi saat ini kita juga menghadapi apa yang dihadapi juga oleh negara lain, yaitu adanya varian baru, yaitu varian Delta. Kita menghadapi suatu yang tidak biasa gitu ya, sehingga kita perlu juga satu tindakan yang tidak biasa juga untuk menghadapi ini. Nah, boleh lihat gambar kedua. Nah, kalau kita lihat persebaran kasus gitu atau laju penularan atau yang orang sebut juga transmisi komunitas, memang yang sakit COVID ini sudah ada di mana-mana gitu ya. Mungkin orang yang kita kenal sudah terkena COVID juga. Seperti titik-titik ini dicontohnya di Jakarta Barat gitu ya. Jadi kalau kita bertemu orang, mungkin kita harus beranggapan jangan-jangan orang ini sudah positif atau jangan-jangan kita sendiri pun sudah positif. Ya, terima kasih sudah ditampilkan. Jadi memang seperti yang dialami negara-negara lain, kita pun harus kemudian menanggapinya dengan adanya pembatasan sosial ini gitu. Dan apa yang bisa kita lakukan, ya tentunya melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain gitu ya, supaya tidak tertular gitu dengan berlindung di rumah. Jadi kalau ada satu kunci yang benar-benar kita bisa lakukan gitu ya, selama PPKM darurat ini, yaitu untuk kita berlindung di rumah. Untuk kita sendiri, tapi terlebih lagi untuk orang-orang yang kita pedulikan, mereka yang lebih rentan, mungkin orang tua, jika mereka terkena risikonya jauh lebih tinggi untuk meninggal, tapi kita melihat orang-orang muda pun banyak yang meninggal, jadi untuk itu kita perlu saling melindungi dengan tinggal di rumah saja, berlindung di rumah. Secara signifikan menekan laju persebaran COVID-19. Ya, Dr. Bu Damar? Nisha, sepertinya tadi terputus. Ya, sepertinya tadi silakan. sempat terputus. Gimana, Bu Nisha? Baik, Dr. Damar, apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya PPKM darurat ini bisa secara signifikan menekan laju penularan COVID-19, Dok? Ya, sepertinya memang apa yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, yaitu tentunya berusaha dengan cepat gitu ya, mengamati situasi yang terjadi, dan oleh karena itu kita segera melakukan PPKM darurat ini, dan tugas pemerintah di sini tentunya dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah memastikan bahwa sebanyak mungkin orang terlindungi gitu ya, dengan bisa melakukan tadi untuk berlindung di rumah saja. Gitu. Artinya kita bersama-sama gitu ya harus menyadari bahwa memang ini adalah keputusan yang terbaik gitu. Sehingga kita akan mematuhi dan tentunya ada sanksi-sanksi yang tegas gitu ya yang diterapkan oleh pemerintah bagi yang melanggar ketetapan yang sudah ditentukan oleh PPKM darurat. Selain itu tentunya dari sisi medis ini terus-menerus disiapkan gitu ya, jika ada kebutuhan rumah sakit yang lebih tinggi, disediakan tempat tidur dan perawatan yang cukup, kemudian juga tenaga kesehatan, obat-obatan, juga saat ini sudah diluncurkan gitu ya program telemedicine dari Kementerian Kesehatan bagi mereka yang harus menjalani isolasi mandiri. Jadi benar-benar kita harus pastikan gitu bahwa obat-obatan tersedia
bagi mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Jadi kembali lagi upaya masyarakat dan pemerintah dibutuhkan bersama-sama untuk menghadapi ini. Baik, saya selanjutnya ke Pak Ahmad Ramadan. Pak Kabak, saat ini yang tengah ramai di antara masyarakat, ramai diperbincangkan adalah soal penyekatan dan pengalihan arus nih Pak Kabak, ya kan? Banyak masyarakat Jakarta yang ternyata memang banyak perkantoran yang masih bandel, apalagi mereka yang non esensial ini tetap ada yang masuk karyawannya. Hal ini menyebabkan kebingungan dan juga penumpukan kendaraan di beberapa titik. Ini sejauh ini sosialisasinya seperti apa sih Pak untuk pengalihan arus dan penyekatan, juga sebenarnya fungsi dari pengalihan arus dan penyekatan ini untuk menekan laju COVID-19 seperti apa Pak Kabak? Ya Mbak Anissa, jadi yang kita lakukan ini penyekatan mengacu kepada aturan yang dibuat PPKM darurat. Tentunya masyarakat yang terpenting adalah memahami dulu apa itu PPKM darurat, apa itu sektor-sektor yang telah ditentukan pemerintah, yaitu sektor non-esensial, sektor esensial, dan sektor kritikal. Kemudian masyarakat setelah memahami tentunya harus mematuhi. Nah ini sebagian masyarakat masih belum mengerti pemahaman tentang PPKM darurat itu sendiri. Terus terang saja juga aparat kepolisian kita terus berikan penjelasan. Ya alhamdulillah saat ini aparat pun awalnya memang mungkin ada yang belum jelas juga tentang PPKM darurat, sehingga penyekatan itu menjadikan komplain beberapa masyarakat, seperti ada rekan jurnalis yang mengatakan kepada kami, Pak, kami nggak boleh lewat, gitu katanya. Padahal kami kan termasuk sektor esensial. Nah, itu artinya aparat pun masih ada 1-2 yang belum memahami. Nah, ini perlunya edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang apa itu PPKM darurat. Apa saja kegiatan masyarakat yang telah ditentukan. Kemudian tentang transportasi umum, tentang kegiatan masyarakat juga. Nah, ketika sudah mengetahui, disitulah pentingnya pemahaman tersebut. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa Polri terkait dengan PPKM darurat, bersamaan itu juga Polri telah menggelar operasi yang dinamakan Operasi Amanusa 2, di mana operasi tersebut ada 4 tujuan. Yang pertama adalah penanganan penyebaran COVID-19 tersebut ya, terkait dengan kegiatan PPKM darurat. Yang kedua, pengamanan dan pengawalan distribusi vaksin COVID-19. Yang ketiga, pengamanan pelaksanaan vaksinasi itu sendiri. Sedangkan yang keempat, penegakan hukum. Ini yang penting, penegakan hukum tindak pidana terkait COVID-19, di mana ramai diperbincangan banyak masyarakat yang melakukan penimbunan alkes, ya, sehingga muncul kelangkaan alkes di masyarakat. Juga harga eceran tertinggi, obat yang harganya sekian, di saat orang membutuhkan harganya tinggi. Disinilah peran Polri dalam penegakan hukum di masa diberlakukannya PPKM darurat itu sendiri, Mbak. Mungkin itu, Mbak. Penegakan sanksinya sendiri seperti apa? Saat ini kan ada satu obat yang memang direkomendasikan atau dianjurkan, itu harganya bisa naik berkali-kali lipat, terutama di toko-toko online atau di marketplace online. Itu tindakan dari Polri sendiri seperti apa, Pak? Tentunya Polri telah melakukan pemantauan selain perdagangan obat secara online, juga perdagangan langsung dan pemantauan di pabrik serta distribusinya. Tentu ada pasal-pasal yang akan menjerat para pelaku yang melakukan penjualan di atas rata-rata atau harga eceran tertinggi, yaitu Undang-Undang Perdagangan maupun
undang-undang tentang perlindungan konsumen. Juga termasuk kegiatan masyarakat, kami sudah melakukan tindakan terhadap beberapa tempat yang menimbulkan kerumunan seperti kafe, rumah makan, maupun tempat-tempat seperti spa yang tetap membuka, di mana di dalam PPKM darurat itu harus ditutup ya. Kita Polda Metro Jaya telah melaporkan ada 6 titik atau 6 tempat yang telah diproses dan akan diajukan sampai pengadilan. Oke. Demikian, Mbak. Baik, saya kembali ke Dr. Damar. Dr. Damar, sejauh ini untuk kerjasama ataupun koordinasi dengan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dari mulai tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan dan juga sektor swasta untuk penerapan PPKM darurat ini seperti apa, Dok? Karena kita lihat masih banyak kantor-kantor non esensial yang sampai saat ini tidak menerapkan WFA 100%. Ya, terima kasih banyak Bu Nisha. Jadi memang ini dari minggu lalu ya Pak Presiden sudah mengumumkan bahwa kita akan melakukan PPKM darurat yang ketat dengan 100% WFA. Kemudian sudah juga dibuat panduan gitu ya yang lengkap yang menyatakan sektor-sektor apa saja yang boleh melakukan WFO gitu ya jika diperlukan. Namun memang mungkin ini masih perlu sosialisasi lebih lanjut. Tapi pesan utamanya adalah memang bahwa kita berusaha melindungi sebanyak orang. Seperti yang dilakukan juga, penyekatan yang dilakukan itu pun ingin menegaskan kembali gitu ya bahwa memang saat ini yang terbaik adalah untuk tinggal di rumah saja. Nah, memang akan ada sanksi-sanksi ya yang sudah ditetapkan gitu bagi yang melanggar ketentuan ini. Baik, untuk sanksi-sanksi sendiri mungkin saya bisa tanya ke Pak Ahmad Ramadan ya Pak ya. Sejauh ini tadi Pak Ahmad Ramadan menyebutkan bahwa sudah ada 6 titik kerumunan atau 4 tempat yang saat ini memang sudah akan masuk ke pengadilan karena pelanggarannya sudah masuk kategori pelanggaran hukum. Untuk PPKM darurat sendiri apakah untuk hal-hal seperti itu akan diperketat lagi Pak Ahmad Ramadan? Ya, selain masalah kegiatan masyarakat, lalu lintas orang, tentunya tempat-tempat yang merupakan potensi terjadinya kerumunan orang, kita akan lakukan penindakan seperti yang saya katakan tadi. Sedangkan penyekatan yang dilakukan lebih bersifat pencegahan ya. Artinya ada langkah upaya preemptif dan preventif yang dilakukan kepada masyarakat ketika kita melakukan penyekatan, kecuali masyarakat itu bisa menunjukkan bahwa dia bekerja di salah satu sektor yang diizinkan, misalnya sektor kritikal ataupun sektor esensial. Tentunya yang bersangkutan atau warga tersebut juga bisa menunjukkan atau meyakinkan kepada petugas bahwa ia bertugas di sektor tersebut, sektor esensial misalnya, atau sektor kritikal. Kalau dia tidak bisa menunjukkan, maka aparat tidak akan mengizinkan atau memerintahkan putar balik. Ini merupakan upaya pencegahan atau juga masih merupakan upaya sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan upaya-upaya penegakan hukum lebih diarahkan kepada tempat-tempat atau orang yang memberikan tempat berpotensi berkumpulnya orang seperti rumah makan yang diharuskan untuk ditutup dan hanya bukan ditutup untuk memberikan pelayanan dalam bentuk bawa pulang ke rumah atau take away, sehingga ketika ada rumah makan yang memberikan kesempatan untuk berkumpul, maka dia dapat dilakukan penegakan disiplin atau penegakan protokol kesehatan tersebut. Demikian, Mbak. Baik, saya kembali lagi ke Dr. Damar. Dr. Damar, pada saat
diumumkannya akan diberlakukan PPKM darurat. Kami banyak yang mengira bahwa PPKM darurat ini sama seperti PSBB di awal-awal COVID-19 mulai masuk Indonesia di bulan April 2020. Sebenarnya bedanya antara PSBB dengan PPKM darurat ini apa ya dok ya? Karena memang selama 4 hari berjalan ini kami mulai merasakan ada beberapa pengetatan dan juga perbedaannya. Ya, terima kasih Bu Nisha. Pada dasarnya PSBB dan PPKM memang ini adalah istilah saja gitu ya, yang sebenarnya menekankan gitu bahwa sebisa mungkin kita menghindari gitu ya adanya pertemuan dengan orang lain gitu, karena kan penularannya ini untuk COVID-19 ini dari orang ke orang. Jadi semakin kita tidak bertemu orang lain, semakin kita terhindarkan gitu. Dan kalau memang kita terpaksa harus keluar rumah, maka masker yang baik gitu ya, masker bedah terutama, apalagi jika double, itu akan sangat membantu kita untuk melindungi kita dari paparan virus ini. Nah, jadi prinsipnya adalah memang karena sudah begitu tinggi laju penularan yang terjadi, maka kita harus lakukan pembatasan kegiatan-kegiatan masyarakat. Dan memang kalau dilihat dari segi public health, intervensi berupa pembatasan sosial ini memang adalah yang paling efektif ketika laju penularannya sudah setinggi ini. Nah, tentunya kita tidak lupakan adanya strategi-strategi penanganan pandemi lain yang tidak kalah pentingnya. Yang pertama, tentunya kita perlu terus-menerus mengedukasi diri kita sendiri dan orang lain untuk memahami apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri, menjaga kesehatan kita, dan tidak tertular. Untuk itu kita harus terus melakukan protokol kesehatan. Nah, yang kedua, tentunya ini adalah untuk terus-menerus melakukan testing, tracing, dan treatment yang baik. Jika kita bergejala, atau jika kita ada saudara kita, atau teman kita yang bergejala, jangan takut untuk periksa. Segera periksakan diri. Karena semakin cepat treatment yang diberikan, maka semakin baik. Dan semakin baik orang yang positif ini bisa diisolasi, maka tentunya akan mencegah penularan lebih lanjut. Nah, yang ketiga, kita juga harus melakukan vaksinasi. Jangan takut divaksinasi, kita sudah lihat bahwa ini efektif sekali dalam menekan penularan maupun juga dalam menurunkan risiko untuk seseorang sakit berat. Jadi, marilah kita vaksinasi gitu ya untuk melindungi diri kita sendiri maupun orang lain. Kalau ada teman kakek nenek yang belum divaksinasi, para lansia, mari kita bantu juga, kita dorong untuk vaksinasi. Nah, dalam PPKM ini kita harus senantiasa mengingat gitu ya, bahwa memang kita terus-menerus memerlukan kerjasama lintas sektor gitu ya. Jadi dari pusat ke daerah, tadi bahkan sampai kecamatan. Nah, dan di dalam itulah gitu kita harus mengingat bahwa kita perlu dukungan gitu ya dari di tingkat RT maupun tingkat RW gitu ya, untuk misalnya kita bisa membantu atau mendukung tetangga kita yang sedang sakit COVID, dan ini perlu kita lakukan secara mikro maupun secara makro gitu ya. Jadi PPKM ini atau PSBB ini intinya kita ingin berlindung di rumah saja dengan tetap melakukan strategi penanganan pandemi yang lain, yaitu tadi strategi untuk terus melakukan protokol kesehatan, strategi untuk terus melakukan testing, tracing, dan treatment, dan terus-menerus meningkatkan cakupan vaksinasi.
Baik Dokter Damar, Pak Ahmad Ramadan, ada beberapa hal yang nanti kita akan bicarakan di segmen berikutnya, diantaranya pada saat awal PSBB kemarin dan saat ini, saat jelang penerapan PPKM darurat terjadi panik buying di masyarakat. Seperti apa dari Polri sendiri menjaga mobilitas, stabilitas pasokan, memastikan bahwa untuk masyarakat ini pasokan bahan pangan aman. Kemudian juga akan membahas terkait dengan bantuan sosial tunai, seperti apa bantuan untuk masyarakat yang terpaksa tidak bisa beraktivitas ataupun terjadi pemutusan hubungan kerja karena saat ini PPKM darurat, semua kegiatan aktivitas mal, pariwisata dan lain sebagainya itu ditutup untuk sementara waktu. Kita akan bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam dialog PPKM darurat harga mati. Baik, masih bersama Dr. Damar dan juga Pak Ahmad Ramadan. Kita akan membahas terkait dengan penerapan PPKM darurat 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Saya kembali ke Dr. Damar. Dr. Damar, di hari ketiga, tepatnya hari Senin pemberlakuan PPKM darurat, terjadi penumpukan kendaraan. Hal ini mungkin yang menjadi salah satu bukti bahwa masih banyak sektor non-esensial yang tetap beroperasi, kantor-kantor sektor non-esensial yang tidak memperlakukan 100% WFH. Kabarnya ada rencana untuk melakukan mitigasi atau melakukan pelacakan aktivitas masyarakat melalui sinyal handphone ya Ibu ya? Itu rencananya seperti apa, Dok? Saat ini yang kita akan lakukan segera gitu ya adalah bagaimana kita bisa menggabungkan big data yang ada di New Our Record berisi data mengenai mereka yang terdampak, yang positif COVID-19 maupun mereka yang sudah divaksinasi. Nah, ini akan digabungkan gitu ya dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi jika kemudian harus berpergian gitu, itu kita bisa melihat bagaimana status orang tersebut. Apakah orang tersebut positif sehingga tidak boleh berpergian? Apakah orang tersebut sudah divaksinasi? Kemudian juga jika orang tersebut misalnya merupakan kontak erat gitu ya, atau baru saja papasan gitu berkontak dengan orang yang memang positif, maka orang tersebut harus menjalankan karantina. Jadi nantinya ini kita akan bisa melindungi diri kita sendiri dan orang lain dengan menggunakan aplikasi ini. Jika kita pergi ke satu tempat, kita harus men-scan terlebih dahulu, tapi jika kita misalnya kemudian menjadi kontak erat, kita pun akan ternotifikasi gitu ya di aplikasi ini dan akan didorong untuk segera melakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan ini akan segera bisa diperluas gitu. Nah, ini sudah dimulai untuk penerbangan dari Jakarta ke Bali untuk uji cobanya. Dokter Damar, saat ini untuk beberapa kasus orang yang habis kontak erat dengan pasien positif COVID-19, saking banyaknya infeksi COVID-19 terutama di Jakarta, ini
banyak sekali kantor-kantor yang belum mengerti bahwa kalau orang yang habis kontak erat itu harus langsung isolasi untuk sementara waktu. Namun tetap saja sudah dipaksa untuk masuk kerja. Ini informasi atau imbauan untuk kantor-kantor terutama di sektor swasta seperti apa, Ibu? Ya, saya rasa ini menjadi feedback yang penting gitu ya, bahwa memang belum semua gitu ya pihak memahami gitu ya bahwa memang ketika kita merupakan kontak erat gitu ya, itu kita sangat berisiko untuk tertular, dan memang utamanya yang harus kita lakukan adalah melakukan karantina gitu ya. Nah, itu kira-kira ada masa inkubasi gitu ya, dengan mediannya sekitar 5 hari, dan yang bahkan untuk varian Delta ini dia masa inkubasinya lebih pendek lagi, 4 hari gitu ya. Jadi sebisa mungkin memang kita harus mengingatkan kita, orang di sekitar kita gitu, bahwa jangan pergi kemana-mana, jangan bertemu siapa-siapa kalau tidak ingin menularkan lebih lanjut, dan penularannya itu bermultiplikasi gitu ya, 1 ke 2, 2 ke 4. Jadi benar-benar karantina ini adalah hal yang terpenting, kemudian untuk segera melakukan pemeriksaan secepat mungkin untuk memastikan bahwa memang positif atau tidak. Nah, jika negatif, maka ini tetap harus meneruskan karantina. Kenapa? Karena jangan-jangan ini masa inkubasinya atau masa untuk virusnya ini kemudian kita menjadi terinfeksi itu belum selesai. Jadi memang ini harus diingatkan terus-menerus. Jadi jangan takut juga untuk melaporkan diri jika memang merupakan kontak erat. Dan ini sudah tertuang juga di dalam keputusan Menteri Kesehatan gitu ya, bahwa ini wajib dilakukan. Dan merupakan juga bagian dari pelaksanaan PPKM Mikro. Baik, saya kembali lagi ke Pak Kabak. Pak Kabak, sejauh ini yang paling trending di jagat dunia maya atau warganet adalah terkait dengan pengalihan arus yang menyebabkan kemacetan panjang. Sejauh ini Pak, apa sih Pak sebenarnya solusi agar tidak terjadi kemacetan dan penumpukan di jalur-jalur yang dialihkan atau disekat? Apakah akan ada sosialisasi ke depannya atau ada pemeriksaan? Karena ada beberapa jalur yang hanya ditutup saja tanpa adanya petugas, Pak. Oh ya, jadi kita sudah melakukan antisipasi, melakukan pemetaan terhadap jalur-jalur yang akan dilewati, seperti masuk jalur keluar masuk di Kota Jakarta. Nah, ini tentunya pertama yang harus dipahami adalah bahwa PPKM darurat ini sudah diberlakukan. Masyarakat yang belum memahami tentunya tidak mengerti apa dari tujuan dari PPKM tersebut. Selain melakukan penyekatan, tentunya kita tidak hanya melakukan pencegah, tetapi ada edukasi-edukasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Misalnya, ketika dihalau di pintu di sini untuk masyarakat, maka aparat telah menyampaikan bahwa ini diberlakukan PPKM darurat, maka sektor-sektor yang tidak bisa diizinkan lewat, maka mengharapkan pengemudi bisa memutar balik kendaraan, kemudian dipersilakan untuk kembali. Tetapi memang sebagian masyarakat tetap ingin memasuki dengan harapan pintu yang satu ditutup, pintu berikutnya mereka bisa masuk, atau berusaha dengan jalur-jalur tikus misalnya. Nah, ini yang perlu adanya kerjasama masyarakat dengan aparat kepolisian selain daripada penyekatan tersebut. Mungkin itu Mbak, kira-kira Mbak. Baik, sebelumnya kami akan sapa dulu, sudah bergabung bersama kami Dr. Widya Stuti,
dari Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang, Dokter Widya Stuti. Baik, masih belum bergabung, kami akan mencoba lagi nanti sambungan kami dengan Dr. Widya Stuti. Baik, saya kembali ke Pak Ahmad Ramadan. Pak Ahmad Ramadan, sejauh ini untuk sektor non-esensial, banyak diantaranya juga saya, orang media, yang kesulitan untuk menuju ke kantor karena adanya penutupan tanpa ada petugas penyekatan. Jadi kami terpaksa untuk muter-muter untuk sampai ke tujuan kami. Betul. Itu untuk kedepannya contohnya tol dalam kota saja, Tomang ditutup, Semanggi ditutup, Senayan ditutup, kami bingung gitu sampai harus keluar di mana untuk menuju ke kantor. Itu seperti apa Pak sosialisasinya? Persoalannya begini Pak, ketika misalnya rekan-rekan jurnalis yang terhambat masuk, posisi dia terhambat itu posisinya di tengah. Ya, jadi saya pernah ditelepon oleh kawan jurnalis, saya tanya kalian posisinya di mana? Saya posisinya di tengah. Sehingga sulit untuk menyampaikan kepada petugas yang berada di depan yang menutup penyekatan tersebut. Nah ini rekan-rekan masyarakat yang di depan ini masih berusaha untuk masuk, sehingga pintu berikutnya juga sama sebenarnya, bukan ditutup total, tapi memang ada pintu yang ditutup, tetapi ada solusi pintu berikutnya yang dipersilakan untuk masuk. Demikian Mbak itu. Jadi persoalannya adalah pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan untuk petugas tentunya kita menghindari untuk pengaturan tersebut untuk mempermudah dalam hal pengecekan. Sebenarnya penyekatan atau pengalihan arus itu sebenarnya untuk mempermudah mendetek pergerakan masyarakat itu sejauh mana ya Pak ya? Begini, misalnya ketika masuk pintu tol ini kan tidak dua arah, Mbak. Artinya pintu tol ini berbeda dengan di luar tol ya, langsung putar balik. Sehingga kita mengarahkan untuk keluar di ujung untuk kembali lagi gitu, Mbak. Persoalannya sekat itu ada di tol. Lain halnya ketika sekat itu di jalan biasa yang bukan tol. Itu Mbak kira-kira. Baik, untuk mereka yang masih beraktivitas itu solusinya seperti apa Pak? Mungkin contohnya adalah media, kemudian suplai bahan-bahan pokok, itu seperti apa Pak solusinya? Untuk penyekatan yang tanpa petugas, seperti saya tadi perjalanan dari Kebonjeruk ke sini, ke Medan Merdeka, itu sempat ditutup di Jati Baru, terpaksa saya muter belok kiri kemudian mutar balik, itu memakan waktu sekitar 10 menitan Pak. Ya, kami telah menghimbau dan telah menyampaikan kepada rekan-rekan kami yang di lapangan bahwa sektor-sektor esensial diperkenankan untuk masuk, tentunya dengan menunjukkan identitas dari pekerjaan mereka tersebut, Mbak. Untuk pengalihan arus yang tanpa ada petugasnya itu bagaimana Pak kami? Atau memang dialihkan ke jalur yang lain Pak? Kita alihkan arus tentunya ada petugas Mbak. Jadi petugas itu berada di jalur-jalur yang telah ditentukan ya. Jadi ketika dia keluar dari arus yang telah diarahkan, maka petugas berikutnya akan mengalihkan kendaraan-kendaraan tersebut. Baik, saya kembali ke Dr. Damar. Dr. Damar, sejauh ini untuk mengantisipasi pergerakan masyarakat yang berpergian ini seperti apa? Terutama ke tempat rekreasi ataupun ternyata masih ada beberapa tempat juga yang menyediakan untuk makan di tempat atau dine-in. Itu seperti apa Dok, nge-trace-nya? Ya, terima kasih Bu Anisha. Saya rasa ini akan tentunya semua pihak pemerintah berusaha keras gitu ya untuk bisa menertibkan gitu tempat-tempat yang masih melanggar ketetapan dari PPKM darurat ini. Namun tentunya juga akan sangat terbantu gitu ya dengan laporan dari masyarakat gitu ya. Jika memang masih ada yang melanggar, mohon ini disampaikan gitu ya supaya bisa segera ditertibkan. Kembali ke Dr. Damar lagi. Dr. Damar, sejauh ini yang saat ini tengah langka adalah oksigen.
Bagaimana sejauh ini dari pemerintah untuk menjaga pasokan oksigen? Karena kita ketahui bahkan sebelum penerapan PPKM darurat banyak toko-toko yang menyediakan oksigen itu ramai sekali, ngantri sekali, bahkan tabung oksigen sendiri sempat langka dan harganya luar biasa melonjak. Ya, terima kasih Bu Anisha. Ya, jadi memang pertama gitu ya, sebagai warga masyarakat gitu ya, kita juga turut berperan di sini gitu ya, dengan tidak seperti ada yang membeli dan kemudian menyimpan berbagai barang untuk dijual kembali. Mari kita juga tidak melakukan hal itu untuk dengan oksigen gitu ya, untuk menjaga bahwa oksigen itu cukup bagi yang memang membutuhkan. Nah, kalau dari pemerintah ini ada beberapa usaha yang sudah dilakukan gitu ya, dan saat ini masih terus dilakukan untuk mencukupi kebutuhan oksigen saat ini maupun kebutuhan oksigen pada beberapa pekan ke depan. Jadi memang kita dengan adanya lonjakan kasus yang luar biasa, memang kita membutuhkan pasokan oksigen yang lebih banyak. Nah, pertama untuk oksigen yang selama ini tidak dialokasikan untuk medis, tapi untuk sektor yang lain, sekarang ini akan dialokasikan untuk prioritas bagi kebutuhan medis. Kemudian kedua, ada tempat-tempat produksi gitu ya yang belum dimaksimalkan. Ini dimaksimalkan kapasitasnya atau digunakan supaya bisa mendapatkan pasokan oksigen yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, kita juga sudah berhubungan dengan berbagai pihak di luar negeri untuk bisa mendapatkan baik tabung oksigen maupun oksigen dalam berbagai bentuk, liquid maupun konsentrat. Jadi kita sudah menghitung kira-kira kebutuhannya berapa jika ada kenaikan kasus, dan diharapkan bahwa kita akan bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan ya untuk oksigen ini. Baik, saya ke Pak Kabak. Pak Kabak, untuk hukuman sendiri bagi mereka yang terbukti atau ternyata menimbun alat kesehatan, alat medis, terutama dalam hal ini oksigen, angkanya dulu aja Pak, ancaman penjaranya maksimal berapa Pak? Ya, ini kita bisa kenakan undang-undang perdagangan, bisa kenakan undang-undang kesehatan, dan undang-undang perlindungan konsumen ya. Bisa diancam dengan ancaman 6 tahun penjara dan hukuman denda 2 miliar rupiah. Wow, luar biasa sekali. Baik, Pak Ahmad Ramadan dan Ibu Dr. Damar, kita juga sudah bergabung dengan Dr. Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang, Dr. Widya Stuti. Ya, maaf telah bergabung, tiba-tiba mendapat penugasan dari Pak Wagub untuk bergabung. Jadi moga-moga terlalu terlambatnya atau sudah mau selesai ya. Kita masih ada satu segmen lagi Dr. Widya Stuti, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, mungkin ada jeda sekitar 1 menit. Kita akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami. Tak kenal, maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini... Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, Bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saat ini masih ada Dr. Damar dan juga Pak Ahmad Ramadan. Tadi sebelum jeda juga Ibu Dr. Widestuti sudah, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sudah bergabung bersama kami di webinar kali ini. Saya langsung ke Dr. Widya. Banyak sekali pertanyaan yang ada di benak saya, Ibu. Saat ini kasus COVID-19 di Jakarta seperti apa? Karena bisa dibilang hat-trick sekali satu pekan terakhir di Jakarta, bahkan mencapai 9.000 Ibu beberapa hari lalu per hari. Ya, selamat siang Mbak Anissa dan Bapak Ibu sekalian. Betul sekali bahwa Jakarta bukan sedang tidak biasa-biasa saja. Kita semua tahu bahwa pandemi COVID ini menunjukkan angka kenaikan yang sangat signifikan. Kasus aktif harian kita yang dulu tertinggi di era yang tahun lalu, bahkan sampai Februari tahun lalu tertinggi, itu kasus aktif harian yang harus memerlukan perawatan itu tertinggi di kisaran angka 26.000. Saat ini angka kasus aktif harian kita itu 91.000 lebih yang harus membutuhkan pertolongan medis. Tentu ini bukan angka yang kecil. Dan tadi disebutkan bahwa kasus positif baru yang biasanya bilangannya adalah 2 digit, 3 digit, sekarang sudah 4 digitnya itu gemuk gitu ya, karena 9.000 sekian. Tentu ini menjadi sesuatu perhatian kita bersama, bagaimana kita semua tetap harus menjaga, mengendalikan supaya tidak bertambah lebih cepat lagi. Dan salah satu intervensi strategis yang telah ditetapkan tim pusat melalui PPKM darurat berharap dengan pembatasan mobilisasi penduduk bisa betul-betul mampu mengendalikan, membatasi penyebaran COVID menjadi lebih banyak lagi, supaya bisa lebih dikendalikan, maksud saya. Kira-kira itu Mbak Anissa. Baik, Ibu, untuk kondisi rumah sakit di DKI Jakarta sendiri seperti apa? Pekan lalu salah satu rumah sakit umum daerah di daerah Jakarta Utara itu sampai sudah mau pakai tenda darurat di depan. Ada juga warga yang mengantre sampai tiduran di atas mobil pickup, menggelar velbed sambil menunggu perawatan. Sejak untuk hari ini seperti apa, Ibu? Dan juga bed occupancy rate-nya seperti apa di Jakarta? Ya, total jumlah tempat tidur di DKI Jakarta dari 193 rumah sakit yang ada di DKI itu total dalam kondisi tidak COVID, kami mempunyai tempat tidur sekitar 24.000. Saat ini sudah terpasang untuk COVID itu sekitar lebih dari 13.000. Artinya kita sudah melampaui lebih dari 50% kapasitas tempat tidur yang disediakan oleh pemerintah. Itu sudah sesuai dengan regulasi dari pusat. Salah satu upaya yang kita terus kuatkan adalah bagaimana menambah dengan cepat kapasitas tempat tidur, selain dengan tadi pembatasan intervensi melalui kebijakan public health ya, dengan pembatasan mobilisasi penduduk. Penambahan kapasitas tempat tidur ini melalui berbagai akses, poinnya adalah bagaimana dengan cepat melakukan pembatasan atau isolasi bagi warga yang terkonfirmasi positif. Apakah itu melalui isolasi mandiri, isolasi terkendali di tempat sudah disediakan oleh pemerintah, maupun isolasi rumah sakit. Kami memang menambah tempat tidur itu salah satunya adalah dengan menyiapkan tenda-tenda kapasitas besar yang kami koordinasikan dengan tim dari lintas SKPD maupun bantuan dari pemerintah pusat. Kami dapat bantuan yang luar biasa dari Dinas Kementerian Pendidikan, kemudian penambahan tempat tidur, velbed, dan sebagainya dari BNPB, dari Kemenkes, dan banyak sekali bantuan yang dengan cepat, sehingga kapasitas tempat tidur kami bisa bertambah dengan cepat. Keterpakaian tempat tidur atau BOR untuk isolasi saat ini adalah 93%, sedangkan untuk ICU adalah sekitar 94%. Jadi ini angka yang luar biasa. Kalau saya tidak sampaikan grafik, kami setiap hari menambah kapasitas, meskipun penambahan ini tetap tidak bisa mengejar dengan cepat dalam jumlah yang besar. Kami berkoordinasi dengan tim pusat bagaimana bisa menyiapkan lebih banyak lagi rumah sakit yang mampu menampung dalam jumlah kapasitas besar. Jadi ada beberapa skenario yang sudah kita siapkan bersama dengan tim pusat supaya bisa menampung lonjakan kasus aktif yang luar biasa. Skenario 100.000 pun harus kita siapkan
meskipun itu tentunya tidak dengan cepat bisa kita lakukan terkait dengan pengerahan nanti SDM yang harus kita lakukan. Baik, untuk mitigasi dokter untuk menurunkan kasus dan dengan testing dan tracing saat ini apakah dipercepat karena memang saat ini fokusnya adalah menurunkan kasus harian? Ya, tentu testing kita mungkin Mbak Anissa bisa melihat kami sangat concern, kami sangat komitmen terhadap peningkatan atau kapasitas kemampuan testing. Di DKI Jakarta sendiri saat ini kapasitas testing kita sudah lebih dari 15 kali dari standar WHO yang terus-menerus kita lakukan karena dengan sekarang positif rate yang sudah di atas 39%, tentu kami harus meningkatkan lagi lebih banyak tes yang harus kita kuatkan. Kemudian yang kedua, tracing juga menjadi bagian penting. Dengan bertambahnya kasus aktif atau bertambahnya kasus positif yang luar biasa banyak, kami bukan lagi hanya menyiapkan tenaga kesehatan saja untuk sebagai tracer. Jadi kami sudah merekrut 1.000 tracer baru yang berbasis CPNS baru di DKI yang kami latih untuk bisa tracer digital, membantu tim kami yang ada di Puskes dan juga selama ini sudah ada kolaborasi antara kepolisian, TNI dan tim Puskesmas yang bersama-sama menjadi tracer di lapangan. Dengan penambahan tracer digital yang kami siapkan mengajak CPNS DKI yang berbagai lintas SKPD tentunya akan mempercepat tracing di DKI Jakarta. Baik, dokter mohon maaf nih baru bergabung langsung diberondong pertanyaan. Kemudian sejauh ini kesiapan penggunaan asrama haji untuk menampung lonjakan pasien seperti apa? Kemarin juga pekan lalu saya sempat mendengar informasi bahwa GI Expo juga rencananya akan menjadi lokasi isolasi bagi pasien COVID-19. Ya, untuk yang asrama haji sedang disiapkan oleh tim dari pusat Kementerian Kesehatan bersama dengan berbagai lintas kementerian membantu bahu-membahu menyiapkan di asrama haji. Kami memonitor bahwa positifnya adalah gedungnya sudah terstruktur, organisasinya sudah ada, sehingga penambahan-penambahan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita harapkan nanti secepatnya bisa dioperasionalkan. Untuk Jakarta Expo sendiri sudah kita lihat bersama, kita lakukan pendekatan kepada para pemangku kepentingan, termasuk bagaimana sinergi pusat dan daerah, karena kapasitas Jakarta Expo itu bisa sampai 20.000, bisa menampung. Tentu ini bukan jumlah kecil. Kami berharap bahwa Jakarta Expo kita belajar dari Wisma Atlet, di mana dalam kapasitas besar itu memang dibutuhkan kendali yang mungkin tidak hanya oleh sipil, justru mungkin dari unsur TNI Polri yang kita harapkan bisa mengendalikan, karena itu menyangkut jumlah yang banyak dan tentu bagaimana mengendalikan masyarakat supaya untuk patuh terhadap SOP itu menjadi sesuatu yang penting di tingkat kapasitas yang besar tadi. Dok, untuk saat ini Pulau Galang tuh apa kabar ya dok ya? Apakah masih difungsikan dok? Mungkin yang bisa menjawab tentang Pulau Galang tim pusat. Saya dari pusat ya Bu ya? Kami di DKI tidak memonitor dengan detail, tentu tim dari pusat yang bisa membantu memberikan gambaran. Tapi tadi sampaikan, mohon maaf Mbak Anissa sampaikan bahwa salah satu upaya yang kita harus lakukan untuk mencegah penyebaran tadi kan oleh PPKM darurat dan testing tracing. Jangan lupa vaksinasinya Mbak. Oke, iya vaksinasi. Saya hampir lupa Ibu. Benar, vaksinasi jangan lupa. Jangan juga masyarakat gampang percaya hoax yang yang tidak jelas sumbernya dari media sosial, dari WhatsApp group dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke Slido. Pertanyaan pertama dari Narapati di Grogol untuk Pak Ahmad Ramadan. Pak Kombes Pol, yang esensial itu seperti apa sih Pak? Karena kantor di Jakarta menganggap semuanya penting. Bisa dijelaskan ke atasannya supaya WFH 100%. Kita lihat nih sejak hari Senin bahwa masih terjadi penumpukan kendaraan karena ada memang penyekatan, pengalihan arus, dan ini memang menjadi bukti bahwa tidak semua sektor non-esensial itu WFH 100%. Pak Kabak, silakan. Ya, baik Mbak. Untuk kegiatan aturan lengkap tentang PPKM darurat, di mana diatur
ada sektor non-esensial, sektor esensial, dan sektor kritikal. Saya akan sampaikan sektor non-esensial itu menerapkan 100% bekerja di rumah atau WFH. Kemudian seluruh, ini isinya PPKM darurat ya, di mana sektor esensial diberlakukan 50%, berarti 50% di rumah dan 50% di kantor. Kemudian sektor kritikal 100% melaksanakan kerja di kantor. Apa saja cakupan sektor esensial, yaitu meliputi keuangan, kemudian pasar modal, sistem pembayaran, teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, di sini termasuk jurnalis ya, ada komunikasi, kemudian perhotelan, kemudian sektor industri orientasi ekspor. Ini adalah cakupan sektor esensial. Sementara cakupan kritikal itu meliputi apa saja, yaitu energi kesehatan, keamanan, logistik, dan transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjangnya, kemudian petrokimia semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, kemudian utilitas dasar, meliputi listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Kemudian di dalam PPKM darurat, diatur tentang supermarket atau pasar tradisional serta toko kelontong tetap beroperasional sampai pukul 20. Sedangkan yang bisa full 24 jam adalah toko obat dan apotek. Nah, ini aturan-aturan yang diberlakukan dalam PPKM darurat. Mungkin itu, Mbak, jawabannya. Pak Kabak, kalau misalnya ada yang atasannya tidak mau mengikuti arahan dari pemerintah ataupun kantornya masih mencoba untuk kucing-kucingan, bisa lapor kemana nih, Pak? Tentunya pertama himbauan dari instruksi Mendagri telah diteruskan ya. Yang kami tahu pelaksanaannya di kantor-kantor pemerintahan telah melaksanakan atau mematuhi aturan-aturan. Sedangkan pengawasan tentunya dilakukan secara internal dari kantor-kantor masing-masing tersebut, di mana seperti kantor-kantor kementerian, lembaga adanya Satpol PP, kemudian di kantor-kantor seperti TNI Polri ada Propos. Saya rasa di kantor-kantor swasta kami serahkan secara internal untuk mengatur dalam melakukan pengawasan pelaksanaan daripada PPKM darurat itu. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri dalam hal penyekatan itu dilakukan. Baik, saya ke Ibu Widya Stuti masih terkait ini. Ibu Widya Stuti, hari ini Pak Anies meninjau sejumlah perkantoran, dalam istilahnya adalah sidak perkantoran. Kapan rencananya sidak perkantoran ini akan terus dilakukan? Karena masih banyak kantor-kantor swasta ini yang kucing-kucingan, bandel gitu Bu, meskipun faktor atau sektor non-esensial. Kalau sidak ya tidak terjadwal ya Mbak, bisa kapanpun dilakukan. Betul. Kemudian saya menambahkan izin Pak Kombes bahwa di DKI juga tersedia aplikasi Jaki. Jadi bagi pekerja, warga masyarakat yang menemukan atau mengetahui bahwa tetap masuk dengan situasi kantor yang tidak sesuai dengan PPKM darurat, itu silahkan melaporkan melalui aplikasi Jaki. Itu terjaga identitasnya. Jadi akan kami lakukan pembinaan dan penindakan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi kalau melapor ke aplikasi ini anonimus ya Bu, tidak akan terdeteksi ya? Ya betul, aplikasi Jaki silahkan diunduh. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Slido. Sanksi yang tepat untuk pelanggaran PPKM apa? Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan tentang PPKM, khususnya PPKM darurat. Kembali ke Pak Kombes.
Pak Kabak, ini sanksi yang paling tepat untuk mereka yang melanggar PPKM darurat, apakah masih sanksi 200.000 kerja sosial selama 2 jam kalau misalnya tidak pakai masker, atau mau diperberat lagi, Pak? Ya, di dalam PPKM darurat ini ada sanksi-sanksi, baik sanksi disiplin dan sanksi penegakan hukum yang dilakukan. Polri telah membentuk tim khusus dalam hal penegakan hukum dan lebih kepada kepentingan dalam hal penegakan hukum seperti pelanggaran-pelanggaran dalam perdagangan. Misalnya perdagangan masker tanpa izin, kemudian perdagangan tidak sesuai dengan SNI, penimbunan barang, dan juga terhadap penjualan yang melebihi dari harga-harga yang telah ditentukan. Tentunya ada juga yang menjadi perhatian adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di masa pandemi ini, termasuk dalam masa PPKM darurat ini. Ini kita lakukan juga, kita membuka informasi-informasi dengan membuka saluran 110 kepada warga masyarakat yang mengetahui bila mana terjadi pelanggaran hukum termasuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh termasuk aparat pemerintah untuk melaporkan kepada kepolisian. Demikian, Mbak. Baik. Sekarang terakhir saya akan bertanya kepada masing-masing, mempersilakan masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement terkait dengan PPKM darurat, bagaimana masyarakat harus menerapkan ini sebagai harga mati, tidak bisa ditawar, tidak bisa dikurang, ditambah nggak apa-apa. Tapi baik, saya akan mempersilakan kepada Dr. Damar terlebih dahulu. Ibu Damar, silakan untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih banyak Bu Anisha. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan gitu ya, bahwa tujuan dari PPKM darurat ini adalah untuk melindungi kita semua gitu ya, dari sakit maupun dari kematian gitu. Untuk itu mari kita bersama-sama berlindung di rumah gitu. Sekali lagi mari kita berlindung di rumah untuk melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita, dan mari kita segera melakukan vaksinasi. Dan yang ketiga, jangan takut untuk memeriksakan diri jika ada gejala. Terima kasih. Baik. Selanjutnya Pak Ahmad Ramadan, silakan Pak untuk closing statement-nya. Ya, kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan yang merupakan potensi penularan COVID-19 dengan membatasi kegiatan merupakan kunci suksesnya pelaksanaan PPKM tersebut. Mari kita jaga kesehatan diri sendiri, kesehatan orang lain untuk Indonesia maju. Terima kasih. Baik, terima kasih Kombes Pol Ahmad Ramadan. Selanjutnya Ibu Dr. Widya Stuti, silakan Ibu untuk closing statement-nya. Ya, saya menghimbau, mengajak segenap warga negara dimanapun kita berada, mari kita lindungi diri kita sendiri, orang-orang tercinta di sekitar kita, orang kerabat kita, untuk tetap menjaga, tetap sehat dengan cara protokol kesehatan yang ketat, memakai masker, mengurangi mobilisasi yang tidak penting, stay di rumah. Kemudian jangan lupa vaksinasi. Umur 12 tahun ke atas silahkan vaksin di tempat terdekat. Terakhir, Kemenkes sudah menyiapkan aplikasi untuk telekonsultasi. Bagi yang warga yang terdampak positif, silahkan segera mengakses layanan telekonsultasi untuk mendapatkan obat dan konsultasi secara baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Widya Stuti, terima kasih juga Dr. Damar Susila Radeya, Advisor Menko Marifest, dan Kombes Pol Ahmad Ramadan, Kabak Penum Divisi Humas Polri telah bergabung di webinar hari ini. Sudah 1,5 tahun lebih COVID-19 ada di dunia ini dan ada di Indonesia, seharusnya masyarakat makin taat, bukannya makin abai. Kalau misalnya lebih percaya dengan dokter, saintis yang sudah meneliti dibandingkan dari hoax-hoax yang tersebar melalui media sosial, WhatsApp group dan lain sebagainya. Sebaiknya kita masyarakat yang menjadi garda terdepan untuk menanggulangi COVID-19 ini, karena dokter sebenarnya adalah
pertahanan terakhir. Kita tidak mau bahwa pertahanan terakhir ini akan roboh, benteng pertahanan terakhir kita roboh. Baik, terima kasih juga kepada semua viewers yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Produktif Taat PPKM Harga Mati. Saudara, Bapak Ibu hadirin sekalian, Indonesia belum baik-baik saja. Kita warga negara harus taat dan aktif mendukung upaya penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Jangan lupa untuk tetap disiplin dalam protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi, mengedepankan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Tetap jaga protokol kesehatan, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Saya Anissa Dasuki mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa, salam sehat selalu. Tak perlu kau resah, jangan kau sesah, karena ini semua melangkah bersama, saling menjaga, taklukkan problema. Oh, kita pasti bisa, bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Bersabar bersyukur di sini, vaksin akan tiba untuk lindungi kita. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo.